Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Apa kabar? Harapan kami sukacita terberkati dan tetap di dalam Tuhan. Sebelum kita memulai segala aktivitas satu hari ini, mari kita awali dengan mendengar firman Allah. Saat teduh dimulai. Kita berdoa. Ya Allah yang maha baik, termulialah namamu atas segala pemberian dalam kehidupan kami. Hanya Engkau harapan dan keyakinan kami dalam setiap langkah kehidupan ini. Jangan biarkan kami hidup menurut dunia dan pikiran kami, tapi kami mau dibimbing sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami selalu merindukan persekutuan dengan Allah, sehingga kami selalu di dalam ketenangan, dalam pekerjaan pribadi lepas pribadi. Dan Roh Kudus-Mu menguatkan kami melakukan yang baik kepada setiap orang. Terimalah ya Allah, dalam Yesus Kristus, dengarlah doa permohonan kami. Amin. Firman Allah yang menjadi renungan buat kita pada pagi hari ini, Rabu 15 Juni 2022, yang tertulis dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 18. Demikian bunyinya, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Demikian pembacaan firman Allah. Amang Inang, seluruh yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, berbicara tentang kasih tidak lepas dari dunia ini sampai kapanpun. Namun yang menjadi renungan dan pertanyaan buat kita semuanya, sampai di mana kita sudah mengaplikasikannya dalam hidup ini, dan apa definisi kasih? Yang pasti Allah lah yang memiliki dan awal kasih di seluruh dunia ini. Dan sebagai umat pilihan Allah, Allah menginginkan hidup kita tetap di dalam kasih. Kalau dalam perjanjian lama, kata kasih atau cinta memiliki banyak arti. Contohnya, kasih antara laki-laki dan perempuan, kasih yang terjalin di antara anggota keluarga, sahabat, juga sesama umat. Di dalam kitab Injil, Yesus mengajar para muridnya senantiasa menaati perintah yang paling utama, yaitu mengasihi Allah dan sesama manusia seperti diri sendiri. Kalau Apostol Paulus mengatakan di Roma, Allah mengutus Kristus untuk mati, dan yang tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Kasih bukan sekedar perasaan, melainkan juga bagaimana kita bersikap terhadap orang lain. Dan kasih itu menuntut kesediaan untuk berubah. Kasih adalah penuntun utama hidup seseorang. Dalam perjanjian baru, kata Yunani yang sering dipakai untuk kasih adalah agape. Kasih yang rela memberikan diri kepada orang lain, mau berkorban, dan pasti itulah kasih Allah kepada umat di dunia di dalam Yesus Kristus, tanpa menuntut balasan. Dan paling perlu kita ketahui, firman Allah dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, kasih yang dikehendaki Allah dari umatnya adalah kasih yang nyata dan terbuka menjangkau sesama, bahkan musuh. Kasih seperti itulah yang telah Allah kerjakan dalam diri Yesus Kristus dan harus dilakukan oleh umatnya di dalam dunia ini. Jadi, melalui nats renungan ini, mari menghidupi kasih yang hanya dari Allah. Dengan demikian, melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Mari mengandalkan kasih Allah. Dikatakan
1 Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai 21, demikian bunyinya. Jikalau seseorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia: barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Kita berdoa. Syukur dan pujian kami haturkan kepadamu Allah, di mana kasih dan penyertaan-Mu yang melayakkan kami berdiri hingga kini. Jangan biarkan hati kami dikuasai dunia ini, tapi biarlah kami selalu merindukan-Mu lewat persekutuan di dalam firman-Mu. Seluruh aktivitas hidup kami dan pergumulan seluruh jemaat-Mu kami serahkan kepadamu saja. Ya Allah, saat ini banyak jemaat-Mu dalam keadaan sakit, yang berada di rumah sakit, bahkan ada yang berubah jalan dan selalu check up setiap bulan atau minggu. Sembuhkan ya Allah, dan beri pengharapan hanya kepadamu saja. Juga ya Allah, anak-anak kami seluruhnya yang dalam studi, yang di perguruan tinggi dan melanjutkan perkuliahan. Jagai daging dan roh, beri seluruhnya kebijaksanaan. Jauhkan dari rencana si jahat dan juga kekuatan setan. Biar semua anak kami di bawah lindungan kasih setiamu. Kami menyadari dosa kami, ampunkan kami Bapa, dan layakkan kami menjadi anak-Mu. Dengar doa kami, di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam baik, sehat selalu, terberkati, dan sukacita. Salam.